kita langsung buka dua modul SIPD. Yang pertama modul penatausahaan, kemudian sebelahnya modul akhlak, karena nanti perlu unapproved jurnal dulu yang siapkan Excel-nya ya, kertas kerjanya pakai Google Sheet ya, untuk mempermudah mana yang harus kita perbarui tanggalnya. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Oke teman-teman, kita ke SIPD lagi ya. Ini ada fitur baru nih, perbarui tanggal pencairan SP2D. Nah, ini masalah yang kita pusingkan nih dulu. Awal-awal SIPD itu gini ceritanya. Waktu dulu awal SIPD itu pertama kali itu tanggal SPM itu real time dulu itu. Jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa dibuat tanggal mundur tanggal SPM. Saya ingat betul itu. Jadi pas buat SPM gaji Januari tanggal 3, kita nungguin sampai jam 12 malam itu saya ingat. Karena tanggal SPM-nya kan nggak bisa mundur ya. Kalau udah lewat tanggal 3 nanti gajiannya jadi tanggal 4 gitu. Karena SP2D gaji kita harus tanggal 3 ya. Dulu seperti itu. Awal-awal ya. Nah, alhamdulillah pas waktu itu terkejar ya, tanggal 3 itu sudah bisa bikin SP2D gaji semua OPD gitu. Nah, ternyata di SIPD itu ada level berikutnya setelah SP2D ada validasi SP2D, kemudian pencairan SP2D gitu. Nah, kita validasi waktu itu. Terus kita mau pencairan takut waktu itu. Takut karena kalau udah pencairan itu nggak bisa dibatalkan SP2D-nya. Otomatis ke belakang juga nggak bisa ya, nggak bisa edit SPM, SPP, dan sebagainya gitu. Jadi kita biarin dulu waktu itu. Nggak sampai ke tahap pencairan SP2D. Hanya sampai validasi aja. Ternyata sampai bulan Maret itu yang tidak dilakukan pencairan SP2D itu datanya nggak masuk ke BKU. Bulan Maret itu udah mulai ada UPGU ya. Karena kan harus membuat LPJ ya. Nah, ternyata nggak masuk BKU. Langsung kita cairkan saat itu. Ternyata pas dicairkan itu tanggalnya nggak bisa mundur waktu itu. Kita walaupun sudah milih tanggal pencairan tanggal 3 Januari, ternyata di pencairan SP2D itu terekamnya tetap bulan Maret di waktu itu. Nah, gara-gara itu ada sekitar 400-an SP2D. Akhirnya kita ke Jakarta minta dibatalkan pencairan. Ternyata dari Jakarta nggak sanggup karena terlalu banyak gitu. Ya sampai sekarang statusnya masih pencairan di bulan Maret. Ini awal-awal ya dulu ya. Terus setelah itu update, sekarang udah enak, udah bisa pencairan mundur. Jadi nggak khawatir lagi. Sejak saat itu ya setiap hari kita langsung pencairan. Setiap hari pencairan gitu. Terus setelah bisa mundur, jadi kita untuk SP2D hari ini kita cairkan besok. Karena kan kita nunggu kepastian dari Bank Jateng nih, takut ada SP2D yang batal, kan harus dihapus ya. Seperti itu, jadi SP2D hari ini pencairannya besok. Kalau banyak kerjaan biasanya sampai 2 hari baru dicairkan, karena tanggalnya sudah bisa mundur. Nah, dari itu, dari yang nggak bisa pencairan mundur, ternyata sekarang alhamdulillah udah ada update terbaru, yaitu kita bisa memperbarui tanggal pencairan. Oke, kita langsung praktek aja ya untuk memperbarui tanggal pencairan SP2D. Pertama, kita siapkan aplikasi SIPD-nya ya. Kita langsung buka dua modul SIPD. Yang pertama modul penatausahaan, kemudian sebelahnya modul akhlak, karena nanti perlu
unapproved jurnal dulu yang mau kita perbarui SP2D pencairannya. Kemudian yang ketiga kita siapkan Excel-nya ya, kertas kerjanya pakai Google Sheet ya, untuk mempermudah mana yang harus kita perbarui tanggalnya. Oke, pertama kita ke penetawasan dulu. Ini levelnya pakai kuasa BUD ya. Kita ke pengeluaran, kita cetak dulu registernya di sini. Di menu SP2D di sini. Pakai yang ini aja ya. Kemudian ke register SP2D di sini. Nah, kita ambil semua SP2D dari bulan Januari sampai Agustus, 1 Agustus. Nah, di sini. Nah, ini udah ya. Kemudian kita copy datanya. Kita copy. Kita paste di tadi Excel-nya ya di sini. Nah, jadi seperti ini. Nanti yang buat kertas kerja itu dari sini aja. Kita bisa melihat mana yang tanggal pencairannya salah. Nah, dari sini kan ada tanggal pembuatan SP2D, kemudian tanggal pencairan ya. Ini harus sama tanggalnya. Karena SP2D di kami itu begitu diantar ke BPD langsung ditransfer ya. Nah, ini contoh yang tadi saya ceritakan ya, salah ya. Tanggal 3 Januari gaji dicairkan tanggal 5 Februari. Oh, maaf nih salah tadi bukan bukan bulan Maret ya, ternyata tanggal 5 Februari semua nih kita baru melakukan pencairan. Ini kita rumus aja nih, yang tanggal pencairannya salah di sini. Kita rumus sama dengan if, ini rumusnya gampang. If tanggal pembuatan sama dengan tanggal pencairan gitu. Titik koma kita kasih ininya ya. Kalau benar itu kita tulis oke gitu. Ketik lagi terus titik koma. Kalau salah jawabannya titik koma tidak gitu. Kemudian kasih tanda petik dua lagi. Terus kita tutup ya seperti ini. Nah, ini terapkan. Nah, ini kan validasinya kan tidak ya. Ini tidak sama ya. Nanti kita samakan ini tanggalnya. Nah, kertas kerja ini juga bisa dibagikan ya. Jadi nanti yang ngerjain itu nggak cuma kita aja sendirian gitu. Ini kita dibagikan. Nanti teman-teman bisa ngerjain juga. Nah, ini kita ada SP2D-nya berapa nih? Ada 7.000 SP2D nih. Nah, ini kita tanggal 1 ya. Ini otomatis belum pencairan. Nah, di sini kelihatan ya yang belum pencairan itu eh, tanggal pencairannya 1 Januari 2021. Berarti itu statusnya belum pencairan. Kalau belum pencairan itu nanti belum bisa approve jurnal sama datanya itu belum masuk ke BKU dan sebagainya. Jadi SP2D itu harus dicairkan dulu untuk masuk ke pelaporan. Oke, ini kertas kerjanya. Oh ya, satu lagi ya. Di sini nanti kita buat satu kolom lagi di sini. Di sini ya. Nah, di sini kita buat keterangan ya yang sudah dieksekusi sama belum gitu. Caranya kita dari sisipkan di sini. Kemudian di sini ada drop down di sini. Nah, kita bisa kasih pilihan pertama. Sudah, artinya sudah dikoreksi pencairannya, perbarui ya, udah diperbarui. Kemudian belum, di sini pilihan keduanya. Kalau sudah kita kasih warna inilah apa-apa. Yang belum agak merah gitu. Selesai. Nah, nanti juga ini bisa dibagi nih.
Kita copy aja ke bawah. Klik dua ya, dua kali nanti dia ngopi ke bawah. Nah, nanti misalnya sudah dikerjakan, kita sudah gitu. Kalau belum ya belum, seperti itu. Nah, nanti kita filter di sini ya, yang tidak-tidak aja nih sekitar 400-an. Untuk yang di sininya sudah oke, artinya sudah sama antara tanggal SP2D, tanggal pencairan kita hapus saja. Oke, ini kertas kerjanya nanti untuk mempermudah ya. Kemudian tadi yang dibuka itu dua aplikasi langsung di sini ya. Ada penata usahaan nanti untuk eksekusi perbarui pencairan SP2D-nya, kemudian aklab ya untuk unapproved jurnalnya. Oke, kita ke tahap berikutnya yaitu di unapproved jurnalnya dulu. Ini contoh satu ya, paling atas. Kita copy nomor SP2D di sini. Kemudian kita ke modul aklab. Di sini kita ke jurnal to approve di sini, belanja ya. Nah, kita taruh di sini ke filteran di sini. Kalau nomor SP2D di sini tuh nomor dokumen ya, nomor SP2D, nomor TBP, nomor STBP, nomor STS itu nomor dokumen di sini, dokumen sumber gitu. Kalau jurnal itu di sini keterangan JNRL lah ya kalau nggak salah. Ini karena dokumen sumbernya langsung dari nomor SP2D kita ke dokumen sumber. Silahkan pilih SKPD. Oh, ini ternyata nggak bisa langsung ya, harus dipilih SKPD-nya. SKPD-nya Dinas Kesehatan. Nah, di sini. Maaf, dipilih dulu SKPD-nya. Ini langsung muncul ya. Di sini nomor dokumen sumbernya itu nomor SP2D, kemudian SKPD-nya harus dipilih ya, kemudian terapkan. Setelah itu kita aksi di sini, kita unapprove jurnalnya. Ini sudah ya udah di unapprove ya. Selanjutnya kita ke penata usahaan, modul penata usahaan di sini, kemudian ke pencairan SP2D ya. Kalau dari atas seperti ini. Ini modul kuasa BUD. User kok maksud saya. User kuasa BUD, kemudian kita ke SP2D di sini. Kemudian pencairan di sini ya. Nah, di sini yang dicari itu yang sudah ditransfer sama. Kemudian kita filter nomor SP2D-nya ya, yang dari kertas kerja tadi. Kita cari. Nah, di sini kemudian aksi kita perbarui tanggal transfer. Nah, kita lihat di kertas kerja tadi tanggal SP2D-nya. Tanggal SP2D itu tinggal 3 Januari 2024. Di sini ya. Nah, kalau gini itu bisa klik bulannya gini ya, nanti dia lebih gampang. Januari, 3 Januari 2024. Kita perbarui sekarang. Oke nih ya, tanggal transfer sudah diperbarui. Nanti tinggal ke OPD-nya untuk approve lagi jurnalnya. Biar laporannya bisa update, bisa menyesuaikan dengan tanggal SP2D yang baru. Seperti itu ya caranya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini teorinya panjang, prakteknya sebentar. Terus kita ini ya di sini ya. Ini yang ini sudah gitu. Tinggal nanti OPD-nya agar approve jurnal ulang biar laporannya bisa update. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.